Shalom, shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, senang kita bisa berjumpa kembali. Walaupun kami menjumpai saudara-saudara melalui tayangan video ini. Doa kami, harapan kami, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Hari-hari ini kondisi paparan COVID kembali melonjak naik, saudara-saudara, terutama di daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. Saudara-saudara, mari kita tetap jaga kesehatan, mari kita tetap lakukan protokol kesehatan, terutama kita jaga hati dan iman percaya kita. Nah, ini waktunya, saudara-saudara, betul? Ini waktunya kita bertemu lagi. Mari saya mau mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini timing yang tepat, ambil Alkitab saudara, kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, buka dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua hingga yang ketiga-A, saudara. Sudah ketemu? Ambil Alkitabnya, mari kita siapkan hati kita untuk mendapatkan berkat rohani yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bilang, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pembelajaran firman-Nya kali ini judulnya bucin. Bucin, apa itu bucin? Budak cinta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang-orang sedang dimabuk kepayang, dimabuk cinta, saudara, terutama anak-anak muda. Mungkin di antara saudara-saudara yang sedang mendengarkan atau menonton tayangan pembelajaran firman Tuhan pada kali ini. Saudara, apa yang disebut dengan bucin? Bucin itu budak cinta. Wah, budak cinta. Ya, biasanya seseorang ketika ada terkena yang namanya cinta, ya, hatinya mulai bergelora, hatinya berdebar-debar, hidupnya penuh dengan cinta-cinta dan sebagainya, saudara, ya kan? Begitu ya. Nah, karena kita lagi kasmaran, karena lagi kita cinta, kita rela berbuat apa saja, kita rela melakukan apa saja, kita mau menyatakan rasa cinta kita kepada seseorang yang kita cintai, saudara. Nah, itulah namanya budak cinta atau disingkat bucin. Gitu kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bucin tidak salah kalau kita bucinnya bucin yang gimana dulu, kan gitu, saudara. Iya kan? Betul kan? Bucinnya bucin yang gimana dulu? Bucinnya bucin sama siapa? Nah, mari kita belajar, saudara-saudara. Ternyata bangsa Israel juga dulu bucin dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat satu persatu di dalam ayat-ayat tadi nilai-nilai rohaninya, saudara-saudara. Berhubungan dengan tema yang unik, ya, tema yang luar biasa ini. Di dalam Yeremia 2 ayat yang kedua tadi berkata demikian. Aku teringat kepada kasih-Mu. Ini firman Tuhan, ya, firman Tuhan kepada umat Israel, umat pilihan Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi begini, saudara. Ya. Waktu itu bangsa Israel, kemudian sesudah mereka ditolong oleh Tuhan, mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir, lalu mereka diberkati oleh Tuhan, mereka diberikan makanan, diberikan pertolongan dan sebagainya, lalu diberikan tempat tinggal, tanah-tanah pusakanya, lalu mereka menjadi bersuka cita, mereka senang, mereka cinta kepada Tuhan. Iya kan? Ya. Lalu mereka diibaratkan sebagai pengantin. Nah, apa istilah pengantin? Saudara, kalau pengantin itu artinya adalah sepasang wanita dengan pria, sepasang mempelai yang sudah terikat, lalu sudah diberkati dan itu sudah menjadi pengantin. Artinya tidak akan lepas, tidak akan berubah, tidak akan berakhir, tidak akan putus, melainkan tetap akan menjadi pasangannya. Itulah namanya pengantin, saudara-saudara. Ya kan? Nah, orang yang bucin, kita ibaratnya seperti pengantin, saudara. Apa? Artinya kita mau dekat terus dengan orang yang kita cintai. Dalam hal ini Tuhan. Ya kan? Umat Israel pada waktu lampau, mereka begitu mencintai Tuhan. Mereka begitu menyembah Tuhan. Mereka begitu dekat sama Tuhan, saudara-saudara. Ya. Mereka bucin kepada Tuhan. Ya. Bahkan di dalam kitab Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, Mu-Nya besar, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini Daud yang menulis Mazmur ini, saudara.
Nah, kita sudah sama-sama tahu bagaimana Daud, pribadi Daud adalah orang yang bucin kepada Tuhan. Dia matanya tertuju kepada Tuhan, dia selalu hidup di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Biasanya orang yang bucin itu kan pasti selalu matanya tertuju kepada orang yang dikasihinya, orang yang dicintai kan. Kemana orang itu bergerak, kemana orang itu pergi, selalu diikuti, selalu dilihat, selalu dipandangi, ya kan? Entah itu gebetan, entah itu kekasihnya, entah itu istrinya. Artinya orang yang dicintai. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah namanya bucin, saudara. Nah, kita ini bucin kepada Tuhan Yesus. Artinya mata kita, hati kita, pikiran kita, semuanya tertuju kepada Tuhan. Ya kan? Harusnya begitu. Sama seperti kita mencintai istri kita atau mencintai pacar kita. Harusnya seperti itu, saudara. Nah, tetapi kenyataannya ada banyak orang-orang yang katanya bucin, katanya mencintai, tetapi akhirnya berubah, akhirnya lepas, akhirnya berakhir, akhirnya cerai, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah itu yang namanya bucin? Saya pikir itu bukan bucin. Kalau kita bucin, artinya seperti pengantin tadi, saudara. Tidak mungkin lepas, sudah terikat, tidak mungkin berubah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama memahami arti bucin dalam konteks rohani pada kesempatan kali ini. Kita bucin kepada Tuhan. Posisi kita juga sebagai pengantin, mempelai wanita. Firman Tuhan berkata kita ini mempelai wanitanya Tuhan. Ya. Suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita, mempelainya. Kita akan menjadi pengantin di surga yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, jangan sampai kita lepas dari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita berubah. Kita tidak bucin lagi kepada Tuhan. Mari kita terus pelihara. Kita ini bucin kepada Tuhan. Setuju? Amin, saudara-saudara. Di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini firman Tuhan berkata tegas. Kalau kita tetap bucin kepada Tuhan, tetap taat, tetap setia, mencintai Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus juga akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga kelak. Nanti ketika pengadilan di surga terjadi atau ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, mengadili semua manusia. Tetapi kalau kita tidak mengakui Tuhan Yesus, kita tidak mau menjadi pengantinnya, kita tidak bucin lagi kepada Tuhan Yesus, maka suatu saat kita juga akan disangkal Tuhan Yesus di hadapan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara rela? Apakah saudara mau terjadi seperti demikian? Ya. Daud membuktikan cintanya dengan mau membuat rumah kediaman Tuhan. Kalau kita lihat di kitab-kitab cerita tentang Daud, saudara, ada di Samuel, kitab Samuel 1, 2 Samuel dan yang berikutnya. Saudara, bagaimana Daud begitu cintanya kepada Tuhan. Ya kan? Dia mau rela melakukan apa saja, saudara. Dia mengikuti Tuhan kemana Tuhan ada. Di mana Tuhan ada, dia menyembah Tuhan. Demikian juga dengan kita, orang-orang percaya. Kita ini bucin kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua, kita belajar Yeremia 2 ayat 2b. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bilang begini. Waktu itu umat Israel, waktu dia cinta sama Tuhan, mereka bucin kepada Tuhan. Mereka rela ikut Tuhan sampai ke padang gurun. Bayangkan, saudara, ya, saudara pernah lihat atau pernah mendengar cerita yang namanya padang gurun di film-film atau di mana-mana gitu kan? Padang gurun sesuatu tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang panas. Tapi mereka rela berbuat itu. Kenapa? Ikut Tuhan. Mengikuti Tuhan, gebetannya, seseorang yang jatuh cinta kepada orang lain, pasti dia rela mengikuti, dia rela berbuat apa saja, dia rela melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya, untuk kepada pasangannya. Demikian kita kepada Tuhan, saudara. Ada banyak orang Kristen tidak mau untuk melayani, tidak mau untuk memberi persembahan, tidak mau memberikan persepuluhan, tidak mau membayar harganya untuk Tuhan. Katanya cinta Tuhan. Kalau seseorang yang bucin, budak cinta kepada Tuhan, harusnya rela melakukan. Seperti Daud. 2 Samuel 6 ayat 1-2. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel.
30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ini cerita waktu Daud memindahkan tabut Tuhan, ya kan begitu saudara. Saudara bisa baca bagian-bagian ayat ini atau pasal ini dalam 2 Samuel, saudara. Kenapa Daud rela, ya kan, memindahkan tabut itu dari satu tempat dibawa ke tempatnya, dibawa kembalikan lagi ke Yerusalem, ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah namanya kita budak cinta Tuhan Yesus. Kita budak cinta kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah demikian? Poin yang ketiga, yang terakhir. Yeremia 2 ayat 3a. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Sekali lagi, ketika itu Israel kudus, ada kata kudus bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pengertian bucin dalam konteks rohani yang sedang kita pelajari ini. Poin yang ketiga, orang yang bucin kepada Tuhan adalah orang yang kudus. Kudus. Apa itu kata kudus? Kata kudus itu berasal dari bahasa aslinya kados. Kados itu artinya terpisah. Ya, terpisah. Jadi hidup kita terpisah. Ya, biasanya kalau orang yang sedang bercintaan atau bermesraan pasti maunya berdua-berdua saja kan itu. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa dunia ini serasa milik berdua. Orang lain numpang, orang lain cuma penonton. Mereka berdua jadi pemain utama, objeknya. Saudara, ya kan begitu kan? Orang yang bucin memang maunya dia terpisah. Dia maunya menyendiri, ya kalau istilah bahasa gaulnya mojok gitu kan. Di tempat yang tersembunyi, di tempat yang khusus, mereka bermesraan dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal, saudara. Kita sudah dibenarkan, kita harusnya orang berdosa, mendapat kutuk. Tetapi kita dilepaskan dari kutuk. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini kita sebagai pengantin Tuhan Yesus. Kita sebagai orang yang bucin kepada Tuhan Yesus. Harusnya kita juga kudus. Kudus tadi artinya kita terpisah. Kita maunya berduaan saja dengan Tuhan Yesus. Orang lain mau jalan-jalan, orang-orang lain mau pada sibuk nongkrong di Jalan Sudirman. Orang lain mau pada sibuk nonton Citayam Fashion Week gitu ya. Mungkin saudara-saudara yang di daerah juga mendengar fenomena kemarin-kemarin namanya Citayam Fashion Week. Ya, nongkrong-nongkrong anak-anak muda, saudara. Orang mau pada jalan-jalan, orang mau pada berlibur ke luar negeri dan sebagainya. Tapi kita memilih kita kudus. Apa itu kudus? Terpisah. Kita mau terpisah dari dunia ini. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kita maunya selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita maunya selalu bermesraan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan berkorban melayani Tuhan. Karena kita bucin kepada Tuhan. Terakhir, ayat Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Di mana Tuhan bersemayam, di mana Tuhan bertahta, yaitu di rumah kediamannya. Di mana saudara, di tempat-tempat di mana Tuhan disembah, di persekutuankah, di ibadah-ibadahkah, mari kita datang, mari kita aktif, kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Ini waktunya, ini sudah akhir zaman. Mari introspeksi diri, jikalau selama ini di antara saudara-saudara ada yang belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, menjadi budak cintanya dengan Tuhan, bucin kepada Tuhan. Mari buka pintu hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Saudara akan mengalami hidup yang luar biasa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Kita datang kepada Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Meteraikan firman-Mu ya Bapa, ajari kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Kami menjadi bucin, menjadi budak cinta kepada Engkau Tuhan Yesus. Cinta kami tetap kuat, cinta kami tetap setia, cinta kami tetap kudus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bapa, bila mana ada penonton, pemirsa yang membuka pintu hatinya, Tuhan Yesus, kalau ada penonton yang mengundang Engkau masuk ke dalam hatinya, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, hamba berdoa, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh penonton pemirsa dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih untuk perhatian saudara-saudara, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.